Setiap kali saya masuk ke Hagia Sophia, saya tuh suka lupa kalau saya itu sedang bersama orang lain. Saya langsung aja fokus in dan terhipnotis. Assalamualaikum penghuni surga. Semoga hati Anda senantiasa bersyukur, dan bersyukur. Ketemu lagi dengan saya Farda Lilmas, Kandoloma Host Galdenis, langkah ke surga. Penghuni surga yang belum sempat subscribe dan pencet bel notifikasi, mohon lakukan sekarang ya. Tasyakur ederim, Allah razi olsun. Penghuni surga, pada video kali ini saya akan share dengan Anda mengenai Hagia Sophia, Hagia Sophia, Sancta Sophia, yang artinya Divine Wisdom, Holy Wisdom, atau kebijakan suci. Saya akan membagi cerita saya dalam 4 segmen, yaitu pertama mengenai bangunannya, interiornya, lalu keperuntukannya, dan yang terakhir siapa sih penjaganya. Oke, kita mulai aja yuk. Bismillah. Yang pertama bangunannya. Bangunan Hagia Sophia itu sudah berusia 1500 tahun. Dan kalau ngomongin Hagia Sophia, itu selalu menarik untuk dilihat dari berbagai sisi. Pertama, sisi sejarah dunia. Kedua, dari sisi arsitekturnya. Yang ketiga, sisi agama. Dan yang keempat, dari sisi budaya. Hagia Sophia itu dibangun 3 kali. Yang pertama, yaitu bangunan pertama Hagia Sophia di tahun 365 pada masa Constantinius the Great. Itu kecil bangunannya, sederhana, dan atapnya bahkan kayu. Konstruksinya pun diselesaikan oleh putra Constantinius. Tapi itu tidak bertahan lama karena dirusak saat terjadi kerusuhan. Lalu dibangun lagi yang kedua di masa Theodosius II. Dibangun lagi yang kedua kalinya di tempat yang sama, itu lebih besar. Lebih besar karena ditambah dengan courtyardnya ada dan ada atriumnya. Bagus tuh. Tidak bertahan lama juga. Karena pada masa itu terjadi lagi kerusuhan Nika Riot. Masyarakat turut menghancurkan atau merusak tempat-tempat publik. Termasuk salah satunya si Hagia Sophia ini. Kemudian Kaisar Justinian saat itu melihat, wah ini hancur, sedih gitu. Mintalah beliau kepada arsiteknya Anthemius dan Isidorus untuk membangun kembali. Berarti yang ketiga ya, yang 3 kali dibangun. Dan Kaisar waktu itu minta kali ini harus menjadikan si Hagia Sophia ini menjadi katedral atau gereja terbesar saat itu dikerjakan. Tapi waktu yang diberikan tuh tidak lama, hanya sekitar 5 tahun lebih. Tapi diberikan pekerja, pokoknya ada 1000 pekerja yang digerakkan untuk membangun si Hagia Sophia ini yang ketiga kalinya. Dan hasilnya, Kaisar sangat happy, sangat senang dengan hasilnya yang begitu mempesona, begitu luar biasa. Nah, pada tahun 1453, Fatih Sultan Mehmed, sang penakluk, itu mendatangi Hagia Sophia, gedung Hagia Sophia yang didatanginya pertama kali ketika beliau memasuki gerbang Konstantinopel yang saat ini bernama Istanbul. Beliau masuk ke situ dan terkagum melihat, wow, ini katedral ini, gereja ini, gedung ini sangat luar biasa. Dan beliau langsung minta kepada pasukannya untuk nanti hari Jumat kita sholat Jumat di sini gitu. Waktu itu pas beliau datang itu adalah hari Selasa. Jadi cuma punya 3 hari untuk membuatnya menjadi tempat yang bisa ditempatin sholat.
Nah, sejak tahun 1453 itu banyak dilakukan restorasi-restorasi, misalnya penambahan menara, kubah, dan lain-lain. Namun restorasi utama atau besar dilakukan pada saat pemerintahan Sultan Abdul Majid di pertengahan abad 19. Sultan waktu itu meminta 2 orang arsitek berkebangsaan Swiss dan Italia yang sedang berada di Istanbul. Dan saat itu 2 orang ini, Fossati Brothers, itu sangat terkenal. Karyanya itu sangat masyhur lah, sangat terkenal di Istanbul. Dan dari hasil dari tangan dingin Fossati Brothers itu salah satunya membuat mosaik Tura, ya. Tura itu adalah tanda tangan sultan. Dari pecahan-pecahan mosaik yang ada di dalam Hagia Sophia. Dan sultan sangat senang dengan hasil yang dilakukan oleh Fossati Brothers terhadap restorasi Hagia Sophia. Selanjutnya kita bicara interiornya. Interior Hagia Sophia itu, ya Allah, bagus banget. Karya seni yang luar biasa gitu ya. Dan itu benar-benar ketahuannya itu dibuatnya dengan sepenuh hati, dengan talenta yang luar biasa. Begitu Anda masuk, Anda bisa melihat pilar-pilarnya, melihat mimbar dengan kaligrafi yang bagus, terus melihat dinding-dindingnya, ya. Kalau Anda mendongakkan ke atas, pasti di setiap pintu itu akan ada mozaik. Lalu masuk ke ruang utama, itu ke main hall, nanti Anda bisa melihat di kubahnya, itu kubah utama dibuat oleh Mustafa İzzet Efendi, seorang kaligrafer terkenal Turki. Itu membuat surah An-Nur di atas kubah utama itu dari potongan-potongan mosaik, ya. Lalu Anda juga akan melihat pendantif besar sekali tulisan Allah dan Muhammad. Itu dikatakan itu pendantif yang sangat besar atau terbesar di dunia, gitu ya, digantung di atas, gitu ya, di atas kubah itu. Lalu ada beberapa kaligrafi juga, tulisan para sahabat Rasulullah. Kemudian ada cucunda Rasulullah Hasan Hussein juga ada namanya di situ, di pendantif itu, ya, tapi tidak sebesar Allah dan Muhammad. Kemudian Anda juga bisa melihat di dalam Hagia Sophia itu ada perpustakaan dulu dibuat pada zaman Ottoman, ya. Kemudian ada bekas madrasah, tapi interiornya sendiri itu luar biasa. Sampai saya selalu merasa bahwa setiap saya masuk, saya terhipnotis, kagum sekali dengan keindahannya, gitu ya. Lantai Hagia Sophia itu hanya dari marmer loh. Dan kalau Anda perhatikan nanti ya, kalau ke sana lagi, itu seperti ada motifnya. Sebenarnya motif itu dari marmer yang di book matching gitu istilahnya oleh ahli, karena kaum Bizantium itu katanya adalah ahli marmer. Nah, marmer yang dipergunakan di Hagia Sophia itu didatangkan dari berbagai negeri melalui Mediterania. Kemudian itu dipotong, disambung gitu ya. Dindingnya juga demikian. Dinding-dinding di Hagia Sophia, ya, interiornya itu bahan dasarnya hanyalah lapisan emas, lapisan perak, kaca, terakota atau tanah liat, kemudian marmer, gitu ya. Kebayang nggak sih karya tangan itu ya zaman itu? Dan pintu-pintunya aja itu, ya Allah, pokoknya keren banget. Di sana ada banyak
di setiap pilar itu ada ukiran-ukirannya sendiri. Ada ukiran, ada nama, ada kaisar yang saat itu berkuasa. Pokoknya kesana deh, keren banget. Pokoknya saya juga bisa melihat lebih detail lagi dinding-dinding dan interiornya itu setelah saya nonton YouTube channelnya Sherif Yenen, seorang tour guide di Turki ini yang sangat terkenal, melakukan virtual tour Hagia Sophia kemarin nih pada zaman pandemik. Jadi orang-orang nggak bisa keluar kan, ditutup. Tapi beliau melakukan itu. Ya Allah, jadi bisa ngeliat secara detail. Semakin jatuh cinta, semakin kagum deh dengan Hagia Sophia. Ya, jadi Anda yuk datang ke sini, datang lihat. Dan sebelum datang Anda bisa loh kepoin YouTube channelnya Sherif Yenen. Ya, ini iklan tak berbayar loh ya, by the way. Surga yang belum subscribe dan pencet bel notifikasi, lakukan sekarang ya. Terima kasih. Oke, kita bicara tentang keperuntukan. Hagia Sophia itu berfungsi sebagai gereja Kristen Ortodoks selama 916 tahun. Lalu pada tahun 1453, pasca penaklukan kota Konstantinopel di mana Hagia Sophia berada, maka Hagia Sophia berfungsi sebagai masjid Hagia Sophia. Nah, pada tahun 1935, setelah 478 tahun sebagai masjid, Hagia Sophia kembali dikonversi peruntukannya sebagai museum. Jadi Museum Hagia Sophia oleh Presiden Republik Turki Kemal Pasha Atatürk. Nah, kemarin pada tanggal 10 Juli 2020, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengumumkan hasil keputusan Mahkamah Tinggi Turki, yaitu peruntukan Museum Hagia Sophia akan dikembalikan menjadi Masjid Hagia Sophia. Hah? Kenapa? Ya, itu berdasarkan ada 2 dokumen penting tentang Hagia Sophia yang dipegang, yang masih ada hingga saat ini. Yang pertama adalah Tapu Belgesi Hagia Sophia atau surat akta tanah, akta kepemilikan Hagia Sophia. Di situ tertulis pemilik Hagia Sophia adalah Ebul Fethi Sultan Mehmet Vakfı atau lembaga wakaf yang didirikan oleh Fatih Sultan Mehmet di kala itu. Yang kedua, dokumen yang penting kedua adalah wasiat atau surat wasiat Hagia Sophia yang panjangnya 60 meter dalam tulisan Arab, bahasa Arab. Poin terpenting dari wasiat itu adalah salah satu yang terpenting ya, adalah tidak boleh mengubah Masjid Hagia Sophia menjadi apapun kecuali laknat Allah akan datang. Tidak boleh mengubahnya oleh siapapun dia. Maka berdasarkan itulah Pengadilan Tinggi Turki memutuskan atau mengkonversi kembali peruntukan Hagia Sophia menjadi Masjid Hagia Sophia. Jadi sekarang masuknya free. Kalau dulu kan 72 Turkish lira, sekarang free. Ya, mari berkunjung ke Hagia Sophia. Dan satu lagi, semua apa yang ada dalam Hagia Sophia saat ini tetap akan ada. Hanya saja pada saat sholat, waktu sholat, semua mozaik-mozaik, gambar-gambar yang tidak boleh ada dalam satu masjid itu akan ditutup dengan menggunakan digital curtain, horden digital atau semacamnya lah ya. Nanti kita saksikan tanggal 24 Juli bagaimana itu jadinya. Tapi yang jelas jangan khawatir, tidak akan ada yang berubah, semua tetap sama. Dan itu terbuka untuk umum, muslim, non muslim, semuanya silakan datang berkunjung dan menikmati keindahan, ya, keindahan dari Hagia Sophia yang nanti bisa menghipnotis Anda. Oke?
let's go. Yang terakhir saya perkenalkan Glee, The Union of Love, the cat. Dia adalah penghuni dan penjaga Hagia Sophia selama 15 tahun terakhir. Glee ini punya Instagram loh, namanya Hagia Sophia Cat. Silahkan di follow ya, dan lihat deh foto-fotonya, pose-posenya si Glee, Masya Allah. Dia aja sudah ketemuan tuh sama Presiden Obama kala itu yang datang bersama Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan. Jadi yang ke Hagia Sophia jangan lupa ya, wifi-wifian deh sama Glee. Oh kan lucu banget. Penghuni surga, video kali ini semoga menginspirasi Anda, semoga Anda mendapat tambahan informasi ya mengenai Hagia Sophia. Bagi Anda yang sudah pernah datang ke Hagia Sophia, yuk curahkan atau ceritakan experience Anda tentang Hagia Sophia di komen di bawah ini. Dan bagi yang belum, yuk ditunggu ya kedatangannya di Hagia Sophia. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.